Shalom, Shalom. selamat siang dan selamat bergabung di sesi online hari ini. Kenalkan, nama saya Nota Frizega. Saya adalah konselor yang akan mendampingi Anda dalam sesi konseling online pada hari ini. Apakah Anda bisa memperkenalkan diri? Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Denia Torwan. Baik, terima kasih. Denny sedang punya kesibukan apa sekarang? Kesibukan saya sekarang itu, saya sedang kuliah. Baik, sekarang Denny sedang berada di mana? Posisi saya sekarang itu sedang berada di Tarutu. Kalau boleh tahu, Denny sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di IAKAIN Tarutu. Jurusan apa, Denny? Kebetulan saya mengambil prodi Pastoral Counseling. Semester berapa? Semester 6. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam sesi konseling online hari ini. Sebelum itu, saya memberi informasi bahwa segala masalah yang Denny ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Denny dapat bercerita dengan terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu dari saya. Namun, jika saya menemukan ada indikasi Denny membahayakan diri sendiri atau orang lain, saya berhak untuk menyampaikannya kepada orang lain untuk membantu. Apakah Denny setuju? Iya, saya setuju. Di akhir sesi, saya akan memberikan tugas yang harus Denny lakukan sebelum kita bertemu di sesi berikutnya. Bisa, Denny? Ya, bisa. Baik, sesi ini berlangsung selama 6 pertemuan, dengan setiap pertemuannya berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Baik, apa tujuan Denny mengikuti sesi konseling hari ini? Tujuan saya mengikuti sesi konseling kita pada hari ini yaitu agar saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Apa juga harapan Denny setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Harapan saya mengikuti sesi konseling kita pada hari ini adalah agar saya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri saya dan permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga dengan sesi konseling online pada hari ini bisa membantu Denny memenuhi harapan-harapan Denny. Tadi Denny berkata mempunyai masalah. Bisa Denny jelaskan? Saya mempunyai permasalahan yaitu pertemanan, Pak. Apa yang sedang terjadi dalam hubungan pertemanan kalian, Denny? Hubungan pertemanan saya sekarang itu sedang tidak baik-baik. Sejak kapan Denny mulai menyadari atau merasa ada masalah dalam pertemanan Denny? Sejak tahun 2023, Pak. Apa yang menurut Denny menjadi penyebab utama konflik permasalahan pertemanan Denny? Menurut saya penyebabnya yaitu adanya kesalahpahaman dan adanya orang ketiga, Pak, di dalam pertemanan kami ini. Baik, Denny tadi mengatakan adanya kesalahpahaman dan orang ketiga. Bisa Denny ceritakan lebih lanjut lagi? Jadi ceritanya gini, Pak, di tahun 2023 itu pas di posisi bulan 2 saya mengikuti acara Camping Day teman saya, sahabat saya ini, yang dimana kami sudah berteman lama dari kami masih kecil dari TK, Pak. Jadi kebetulan karena saya sudah menganggap dia sebagai saudara saya, jadi saya pergi ke sana, Pak. Namun di satu sisi
ada teman saya yaitu namanya yang orang ketiga itu namanya Dina. Dia merasa tidak terima akan hal itu karena dia tidak ikut di acara pengukuhan teman saya ini, dan dia merasa cemburu dan iri kepada saya sehingga terjadi kesalahpahaman di dalam pertemanan kami gitu Pak. Apakah ini pertama kalinya Denny mengalami permasalahan ini? Iya Pak, saya baru kali ini mengalami permasalahan di dalam dunia pertemanan. Bagaimana kamu setelah mengalami permasalahan pertemanan ini? Perasaan saya itu saya merasa sedih, kecewa, dan marah kepada mereka berdua. Apa yang paling membuat Denny merasa kecewa dan marah dalam hubungan pertemanan ini? Saya merasa kecewa itu karena sahabat saya ini tidak mempercayai saya, dan dia lebih percaya kepada teman saya satu laginya namanya Dina. Padahal saya sudah menjelaskan Pak kepada mereka berdua biar nggak terjadi permasalahan. Namun sahabat saya ini bersikeras tidak mau mendengarkan penjelasan dari saya Pak. Itu yang membuat saya merasa marah, menyesal gitu Pak. Denny merasa marah dan sangat menyesal karena sahabat Denny sendiri tidak percaya pada Denny, malahan lebih percaya pada orang ketiga, begitu ya? Iya Pak. Apakah Denny akhir-akhir ini sudah mencoba berbicara dengan teman Denny tentang bagaimana caranya supaya masalah ini dapat diselesaikan? Sebetulnya saya sudah berusaha Pak meminta maaf kepada mereka, namun mereka tidak mau lagi merespon saya Pak. Jadi saya berusaha terus, namun mereka malah memblokir saya dari WA, Instagram, sama Facebook Pak. Jadi saya bingung nih untuk menjelaskan lagi kepada mereka agar mereka tidak benci lagi kepada saya gitu. Begitu ya. Bagaimana sih perasaan Denny dengan orang yang menjadi topik permasalahan di sini yang menjadi orang ketiga yang Denny sebutkan tadi, si Dina? Bagaimana perasaan Denny terhadap dia setelah Denny mengetahui bahwa pertemanan kalian hancur karena pula dia? Perasaan saya terhadap si Dina ini Pak, saya merasa marah sekali dan kecewa sama dia gitu Pak. Apakah Denny juga pernah menghubungi si Dina tersebut menanyakan kenapa dia membuat pertemanan kalian hancur? Kemarin sih Pak, saya sempat menghubungi si Dina ini, namun si Dina malah memblokir saya, dan saya mencoba menghubungi dia dari nomor yang baru gitu Pak. Sebenarnya di sini bukan saya yang bersalah, namun dia. Tapi karena saya nggak mau permasalahan ini berlanjut gitu, saya meminta maaf. Jadi saya menghubungi dari nomor baru, tetapi nomor baru saya ini diblokir dia gitu Pak. Jadi saya berpikir nih, saya mencari solusi, yaitu saya menghubungi temannya si Dina gitu Pak, biar si Dina mau membuka blokiran saya dan mau menerima penjelasan dari saya Pak. Tapi hasilnya nihil gitu Pak. Apakah Denny sudah mencari solusi lain selain menghubungi temannya Dina? Saya sudah mencari solusi lain. Kebetulan si Dina ini satu kampung sama saya Pak. Kemarin dia libur kuliah, dia pulang kampung. Jadi dia tidak tahu nih bahwasanya saya akan datang ke rumahnya. Jadi saya menjumpai dia ke rumahnya Pak untuk meluruskan permasalahan ini. Namun dia tidak mau menerima saya Pak. Bahkan dia tidak mau keluar dari rumah itu Pak. Jadi saya merasa tidak dianggap dan tidak dihargai. Baik Denny, setelah mengalami permasalahan pertemanan ini, apakah Denny ingin memperbaiki hubungan Denny dengan teman Anda?
Baik, sebenarnya Pak, saya ada niatan untuk memperbaiki hubungan ini. Namun eh, susah Pak untuk memperbaiki karena saya tidak ada jaringan untuk menghubungi mereka lagi gitu Pak. Oh, apakah setelah mengalami permasalahan ini, apakah berdampak pada pola makanan Denny dan pola belajar Denny perkuliahan? Eh, ini memang sangat berdampak Pak pada pola makan saya dan kehidupan saya sehari-hari. Dimana itu awal-awal berantem saya kepikiran gini Pak, saya nggak nafsu makan, saya malas kuliah, jadi saya sakit gitu Pak. Ini berdampak negatif pada kehidupan saya gitu Pak. Bentar, ada orang lihat. Duluan ya. Iya Kak. Oke. Lanjut. Iya kau. Kamunya, kan belum siap tadi. Udah, kan udah ku jawab. Ini berdampak negatif pada kehidupan saya dan pola makan saya. Nah, kaulah yang menjawab. Membuat pertanyaan lagi. Oh, berarti berdampak pada pola makan Denny dan pola perkuliahan Denny, di mana Denny kurang fokus belajar dan sampai-sampai juga mengalami sakit. Jadi, apakah Denny juga sedang berusaha mencari teman baru gitu setelah mengalami permasalahan pertemanan ini? Saya sudah mencoba memulai pertemanan baru Pak di kampus ini. Namun saya mencoba dengan teman sesama, maksudnya teman satu kampus ini, tapi hasilnya nihil. Jadi masalah yang lalu terulang lagi Pak. Nah, saya nggak menyerah gitu Pak. Saya berusaha mencoba teman yang baru. Kebetulan ada satu Pak, satu cewek yang mau berteman sama saya Pak. Jadi saya memulai pertemanan baru dengan dia Pak. Apakah pertemanan yang baru itu berjalan dengan baik sampai sekarang, Denny? Kebetulan pertemanan kami ini berjalan dengan baik Pak, tidak ada kesalahpahaman lagi karena saya menjaga etika saya menjaga cara bicara saya, cara pandang saya terhadap dia gitu Pak. Saya belajar dari masa lalu. Oh, berarti Denny belajar dari permasalahan masa lalu supaya pertemanan Anda dapat baik-baik saja. Apakah setelah mempunyai teman baru, apakah Denny bisa melupakan permasalahan yang terjadi pada masa lalu tersebut, Denny? Sebenarnya susah untuk melupakan Pak, karena kenapa saya melihat story orang itu, tapi saya melihat story orang itu dari orang lain Pak. Jadi saya merasa iri, merasa cemburu, dan merasa nggak ikhlas gitu Pak. Kenapa harus saya gitu? Baiklah, Denny. Apa sih pelajaran yang bisa Denny ambil setelah mengalami situasi permasalahan ini? Pelajaran yang saya ambil dari permasalahan saya itu Pak, bahwasanya saya harus menjaga sikap saya berteman, menjaga sikap bicara saya, menjaga cara pandang saya kepada orang lain supaya tidak terjadi lagi percecokan di dalam pertemanan gitu Pak. Baik, dari pertemuan kita hari ini, Denny tadi mengatakan bahwa Denny mempunyai masalah tentang permasalahan pertemanan dengan sahabat Denny sejak kecil dan berdampak pada pola makan dan cara belajar Denny di perkuliahan. Namun Denny telah menemukan solusi dengan mencari teman baru dan belajar dari pengalaman pertemanan yang lalu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Denny dengan teman Anda yang baru. Jadi, apakah ada lagi yang ingin Denny ceritakan? Tidak Pak. Kalau tidak ada, Denny, sesi konseling kita akhiri sampai di sini.
Untuk Baik, Pak. jadwal berikutnya akan saya sampaikan kepada Denny. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya minta tadi. Bisa kan, Denny? Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas kehadiran Denny. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga kami hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa kami, biarlah semua sesi konseling online pada saat ini dapat membawakan hasil menjadi yang terbaik bagi klien. Dan biarlah semua permasalahan klien dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Denny, demikianlah sesi konseling online pada saat ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Shalom. Shalom.